Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fitri Nurrohmah dengan NPM 18184202015 akan mempresentasikan mengenai uji normalitas dengan metode Lilliefors. Sebelumnya, saya aturkan salam hormat saya kepada Bapak Tommy Listiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Terapan. Uji normalitas adalah apakah data empirik yang didapatkan dari lapangan sesuai dengan distribusi teoretik tertentu. Data berdistribusi normal apabila data akan mengikuti bentuk distribusi normal, di mana data memusat pada nilai rata-rata atau yang dikenal dengan istilah median. Data yang membentuk distribusi normal bila jumlah data yang di atas dan di bawah rata-rata adalah sama. Begitu pula dengan simpangan bakunya. Untuk distribusi normalitas dapat digunakan untuk mengukur apakah data yang telah didapatkan berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam statistik parametris atau statistik inferensial. Uji normalitas dengan metode Lilliefors digunakan pada data yang tidak berdistribusi frekuensi data bergolong. Setiap data X diubah menjadi bilangan baku atau yang dinotasikan dengan ZI dengan transformasi ZI sama dengan XI dikurangi X bar, di mana X bar merupakan rata dari sebuah sampel dibagi dengan S yang merupakan simpangan baku variansinya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf apabila ini saya terdapat kesalahan. Ini bukan 1, seharusnya adalah I. Begitu. Oke, saya lanjutkan. Untuk statistik uji yang digunakan pada metode Lilliefors ini adalah L sama dengan max mutlak FZI dikurangi SZI dengan syarat FZI sama dengan PZ dikurangi ZI, di mana Z merupakan distribusi normal baku. Sedangkan SZI merupakan proporsi cacah Z kurang dari sama dengan ZI terhadap seluruh Z. Oke, selanjutnya adalah sebagai daerah kritis, uji ini adalah DK. DK ini daerah kritis, sama dengan L, di mana L lebih besar dari L alfa N, dan untuk nilai L alfa N dapat dilihat pada tabel 7 yang terdapat pada buku Budiono. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah sampel berukuran 6 diambil secara random dari suatu populasi. Keenam nilai dari sampel tersebut adalah sebagai berikut. 4, 0, 8, 6, 14, dan 10. Dengan mengambil nilai alfa atau taraf signifikansi sama dengan 5%, diujilah hipotesis yang mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, untuk solusinya adalah sebagai berikut. Solusi yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu nilai H0 dan H1-nya. Di sini H0-nya adalah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan H1-nya adalah sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Langkah yang kedua adalah menentukan taraf signifikasinya. Sudah diketahui pada soal tersebut yaitu sebesar 5% atau 0,05 apabila kita desimalkan. Nah, untuk langkah yang ketiga adalah menentukan statistik uji yang digunakan. Seperti yang telah dijabarkan tadi, rumusnya adalah L sama dengan max mutlak FZI dikurangi EZI. Selanjutnya adalah untuk komputasinya
mensubstitusikan pada rumus Lilliefors ini, kita harus menghitung terlebih dahulu nilai X bar-nya atau raratanya. Nah, dari data sebelumnya diperoleh sigma X sama dengan 42. Nah, nilai 42 ini diperoleh dari menjumlahkan 4, 0, 8, 6, 14, dan 10 dari data-data yang telah diketahui. Sehingga apabila sigma X dikuadratkan, maka hasilnya adalah 412. Sehingga diperoleh nilai X bar-nya adalah 42 atau sigma X dikurangi N-nya, nilainya tadi ada 6 jumlahnya, sehingga hasilnya adalah 7. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung simpangan baku variasi dengan rumus S sama dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi N dikali N min 1. Selanjutnya adalah kita substitusikan nilai-nilai tersebut. Setelah kita substitusikan, maka selanjutnya adalah kita selesaikan bentuk operasionalnya. Sehingga didapatkan nilai S adalah 4,86. Nah, selanjutnya adalah menentukan ZI. Karena syarat penggunaan metode Lilliefors adalah mengubah XI ke dalam bentuk Z atau bilangan baku. Coba kita perhatikan tabel 12.9 berikut. Untuk XI merupakan data yang telah diketahui. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut kita substitusikan pada rumus ZI-nya, yakni XI dikurangi X bar dibagi S. Nah, coba kita perhatikan. Nilai 0 ini nanti kita substitusikan ke rumus ZI-nya, sehingga didapatkan nilai 0-nya adalah min 1,44. Nah, untuk nilai 4 ini, XI 4, kita substitusikan sehingga hasilnya adalah min 0,62. Dan untuk selanjutnya itu sama langkah-langkahnya. Nah, untuk kolom selanjutnya adalah mencari FZI dengan syarat FZI adalah PZ kurang dari sama dengan ZI. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita substitusikan ZI yang telah kita temukan tadi ke dalam syarat-syarat FZI tadi. Misal, pada nilai 0, yang ZI-nya sebesar min 1,44 ini tadi. Nah, sehingga hasilnya adalah F min 1,44 sama dengan PZ kurang dari sama dengan min 144. Nah, nilai PZ ini adalah sebesar 0,5. Nah, nilai 0,5 ini telah kita pelajari pada pertemuan selanjutnya adalah kita peroleh dari setengah kurva. Nah, kita misalkan saat kurva itu nilainya adalah 1. Nah, setengah dari 1 itu berapa? Yaitu adalah 0,5. Sehingga nilai PZ adalah sebesar 0,5. Nah, selanjutnya adalah kita kurangkan 0,5 dikurangi 0,4251. Nah, nilai 0,4251 ini diperoleh pada tabel distribusi normal baku yang telah tertera pada buku Budiono. Nah, selanjutnya diperoleh nilainya tadi adalah 0,0749. Nah, itu untuk mencari F min 1,44. Untuk mencari nilai F 0,62 bagaimana? Nah, langkah-langkahnya sama seperti kita mencari nilai F min 1,44. Nah, sehingga didapatkan nilai F min 0,62 adalah 0,2676. Nah, dan selanjutnya ini ada menggunakan langkah-langkah yang sama.
Nah, selanjutnya pada kolom SZI, ini merupakan proporsi cacah dari Z. Seperti syarat yang telah dijelaskan, maka data yang pertama adalah 1/6-nya. Untuk data yang kedua adalah 2/6-nya. Untuk data yang ketiga adalah 3/6-nya, dan seterusnya. Sehingga data yang pertama ini adalah tadi adalah 1/6. 1/6-nya itu 1/6 adalah 0,1667. Ini mengalami pembulatan. Nah, untuk data 2/6 adalah 0,33333 dan selanjutnya. Nah, pada kolom yang terakhir adalah kita substitusikan pada rumus statistik uji, yaitu maks mutlak FZI dikurangi SZI. Nah, nilai FZI tadi kita telah peroleh, dikurangi nilai SZI tadi kita juga telah menentukan. Nah, untuk yang pertama ini nilainya adalah min 0,0918. Nah, di sini nilainya ini pada kolom terakhir ini adalah pasti positif. Mengapa pasti positif? Karena pada rumus uji ini telah diketahui bahwa ada tanda mutlak, maka sehingga hasilnya pasti positif. Nah, selanjutnya adalah menentukan daerah. Oh ya, sebelumnya berdasarkan tabel tersebut, tabel ini, maka kita coba lihat dari kolom yang terakhir. Ini nilai yang paling besar itu berapa? Mengapa yang paling besar? Karena pada rumusnya terdapat maks, sehingga maksimal. Sehingga kita cari nilai maksimalnya itu berapa. Nah, di sini kita temukan bahwa nilai maksimal itu tadi yang paling besar adalah senilai 0,1009. Selanjutnya adalah kita menentukan daerah kritis. Nah, daerah kritis di sini adalah memiliki rumus L alfa N. Untuk alfanya adalah 0,5 dan N-nya adalah 6. Sehingga didapatkan nilai L sebesar 0,319. Nilai tersebut diperoleh pada tabel yang telah tertera pada buku Budiono. Silahkan teman-teman membuka buku Budiono, maka DK atau daerah kritis sama dengan yang beranggotakan L, di mana L lebih besar dari 0,319. Pada pengujian pada kurva, diambil keputusan uji bahwa L observasi bukan anggota dari DK. Sehingga keputusan ujinya adalah H0 diterima. Dan dapat kita simpulkan bersama bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.